Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 19 ayat 5 demikian. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Saudara, lihatlah manusia itu menyiratkan kegundahan hati Pilatus dan perasaannya yang campur aduk antara merasa bersalah karena tidak bisa bersikap tegas, takut kepada orang banyak, putus asa karena sudah mencoba dengan segala cara untuk membuat orang banyak itu berhenti menuntut hukuman salib bagi Tuhan Yesus. Tetapi teriakan orang-orang yang berdemo itu bukannya semakin surut, melainkan justru semakin keras. Matius 27 ayat 19 mencatat bahwa Pilatus juga mendapat peringatan dari istrinya supaya ia berhati-hati terhadap kasus tersebut karena dia telah bermimpi mengenai hal itu dan mimpi itu sangat menggelisahkannya. Jadi Pilatus pasti juga takut akan hukuman Tuhan jika dia memutuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus, padahal dia tahu betul dan istrinya juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu orang benar. Saudara, sebelum Pilatus membawa Tuhan Yesus keluar dan mengatakan lihatlah manusia itu, dia sudah menyuruh para prajurit untuk menyesah dia. Agar dengan demikian dia berharap orang banyak itu akan dipuaskan sehingga mereka berhenti menuntut Tuhan Yesus disalibkan. Disesah adalah dicambuk dengan cambuk yang ujungnya ada benda runcing yang bila dipukulkan ke tubuh akan menimbulkan luka robek yang sangat mengerikan dan pada umumnya dilakukan sebanyak 49 kali. Namun masa yang sudah dirasuki iblis itu kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih sehingga mereka justru berteriak lebih keras, "Salibkan dia, salibkan dia." Benar-benar mengerikan. Saudara, itulah kegelapan rasio. Kegelapan yang paling mengerikan karena manusia menolak terang yang sejati. Hari ini, lihatlah manusia itu juga ditujukan kepada saudara dan saya sebagai peringatan agar ketika kita kecewa, marah, iri, dan lain-lain, jangan sampai kita membiarkannya menguasai hati kita. Sebab dengan berbuat demikian, tanpa sadar kita memberi tempat berpijak kepada iblis untuk membutakan mata, menulikan telinga, dan menancapkan ide-ide jahat di dalam pikiran kita. Sehingga tanpa sadar kita bisa melakukan hal-hal buruk yang kelak akan kita sesali. Kalau masih ada kesempatan untuk bertobat, kita bisa memperbarui hidup kita. Tetapi bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi? Karena itu, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menderita sengsara dan mati untuk menebus kita dari dosa. Jadi, jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanannya yang sedemikian besar itu. Mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Maka Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin.